Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat, rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa beraktivitas seperti biasanya tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah nabi yang membawa kita semua dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Kita semua tentu menginginkan sukses di dunia maupun di akhirat. Sebagai upaya untuk menggapai hal tersebut, kita harus menjaga sholat 5 waktu serta menjalankan kewajiban yang lain. Alangkah lebih baiknya jika kita menjalankan sholat secara berjamaah serta mengucapkan atau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa zikir adalah salah satu cara dalam menggapai keberhasilan atau kemenangan dalam melawan apapun. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Al-Anfal ayat 45 yang arti singkatnya adalah, hai orang-orang yang beriman, ketika kamu memerangi para musuh, hendaklah kamu memperbanyak zikir kepada Allah, maka kamu akan menang dalam pertempuran tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sejarah mencatat bahwasanya Rasul dan para sahabatnya ketika beliau melawan para musuh atau orang-orang kafir, beliau selalu mengucapkan zikir kepada Allah. Allahu Akbar, dan akhirnya mereka menang dalam pertempuran tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para penjual, pebisnis, dan pedagang yang ingin dagangannya berkah, berhasil dunia dan di akhirat, mereka juga harus memperbanyak zikir kepada Allah serta sholat 5 waktu. Bagi yang mati husnul khotimah sampai mati tetap membawa iman, tauhid la ilaha illallah, dan pada akhirnya mereka mendapat jaminan masuk surga. Rasul bersabda yang arti singkatnya adalah, iman di hatimu bisa rusak seperti pakaian yang engkau pakai. Maka dari itu, perbaikilah iman dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagi yang ingin dosanya diampuni oleh Allah, hadirlah dalam suatu majelis zikir dan ikutlah zikir hingga selesai. Rasul bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang arti singkatnya adalah, Allah memiliki para malaikat yang diutus untuk mencari majelis zikir. Kemudian malaikat menunggunya hingga majelis tersebut selesai. Lalu malaikat melapor kepada Allah bahwasanya mereka telah melakukan zikir hingga selesai. Allah di depan para malaikat langsung menyatakan bahwasanya mereka yang hadir dalam majelis zikir dan berzikir hingga selesai terampunilah dosa-dosanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagi yang ingin amalannya benar-benar berat ketika ditimbang di hari akhir nanti, maka juga memperbanyak zikir kepada Allah. Di dalam riwayat hadis Imam Bukhari di dalam kitabnya Bulughul Maram halaman 350 nomor 28,
yang arti singkatnya adalah ada 2 kalimat yang kelak ditimbang itu sangat berat dan Allah sangat mencintai kalimat itu. Kalimat apakah itu? Yang pertama adalah subhanallah wa bihamdihi, yang kedua subhanallahil azim. Terakhir, bagi yang ingin masuk surga dan menerima pahala sebanyak-banyaknya, bacalah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam kitab Bulughul Maram halaman 346 nomor 10, Nabi bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari, yang arti singkatnya adalah, "Hai Abu Musa al-Asy'ari, maukah kau kutunjukkan gudangnya masuk surga?" Kemudian Abu Musa menjawab, "Tentu ya Rasul." Kemudian Rasul bersabda, "Perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa menjaga iman kita, berkah hidup kita dengan menjaga sholat serta menjaga ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu senggang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengistiqomahkan amalan-amalan tersebut, amalan yang tidak atau amalan yang mudah tapi sangat bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan